Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Kali ini aku bakal kasih tips ke kalian cara naik pesawat atau hal apa sih yang kalian perlu persiapkan sebelum kalian naik pesawat, khususnya pesawat transit. Jadi stay tune. Jadi poin-poinnya yang pertama ada tiket dan dokumen. Jadi persiapin tiket kalian, tiket pesawat, ada paspor, dan pastiin paspor kalian 6 bulan sebelum expired ya. Lalu ada visa. Jadi kalau kalian pergi ke negara yang mengharuskan kalian punya visa, jadi tolong jangan lupa dipersiapkan. Oke, poin yang kedua adalah barang bawaan. Jadi barang bawaan ini aku jelasin dulu ya. Bagasi itu kan kalian bagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagasi kabin, bagasi yang kalian bawa ke dalam pesawat. Dan yang kedua adalah bagasi tercatat, bagasi yang kalian drop di counter check-in. Jadi ini tuh harus kalian perhatiin beratnya maksimumnya. Yang pertama misalnya bagasi kabin itu harus 7 kilo contohnya. Itu harus benar-benar 7 kilo ya, karena itu akan ditimbang. Lalu untuk bagasi tercatat juga harus sama, harus sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di tiket itu. Nah, cara menanggulangi agar kalian nggak bayar ekstra luggage adalah timbangan. Seperti ini timbangannya. Oke, jadi nanti aku bakal kasih linknya di description boxnya ya. Jadi ini gunanya kalau kalian sebelum berangkat ke bandara, kalian timbang dulu nih semua barang-barang kalian udah sesuai belum. Nah, terus misalnya kalian nanti balik traveling, saat di negara pas kalian traveling, kalian banyak beli oleh-oleh nih, kalian bisa timbang lagi, udah sesuai belum. Jadi kalian nggak akan nih di bandara buka-buka koper, keluarin barang-barang, dan itu akan menghemat waktu kalian saat di bandara. Poin ketiga adalah cek informasi penerbangan. Jadi nanti kan kalian setelah check-in, drop bagasi, kalian akan ke imigrasi, habis itu langsung kalian ke gate. Jadi perhatiin gate-nya baik-baik ya, karena kadang-kadang itu suka berubah-berubah. Misalnya di awal kita dapat gate-nya 9, nanti bisa jadi di waktu-waktu yang sudah mendekati keberangkatan itu terganti. Jadi kalian harus cek. Jadi meskipun kalian punya banyak waktu, misalnya kalian mau ke restoran atau kemanapun, itu harus kembali dicek di monitor, itu bener nggak jam segitu, dan sesuaiin dengan nomor pesawat, terus juga jamnya, terus juga gate-nya diperhatikan kembali. Oke, jadi setelah kalian sampai di bandara, apa sih yang harus kalian lakuin? Jadi sebelum sampai ke bandara kan kalian udah check ini, udah check in, web check in. Kalian langsung pergi ke counter check in. Terus kalian drop bagasi kalian, pastiin yang tadi aku bilang sudah sesuai ya, dari berat, terus pisisnya kalian sudah sesuai. Nah terus nanti di counter check in itu kan kalian akan mendapatkan kayak boarding pass-nya. Nah, boarding pass-nya itu kalian harus perhatiin kalau kalian menggunakan pesawat yang transit, contohnya misalnya nggak langsung ke negara tujuan, bisa transit dulu ke negara yang lain, kalian harus dapat 2 boarding pass. Ingat ya, 2 boarding pass seperti ini. Nah, terus 2 boarding pass itu harus di belakangnya itu ada kayak mungkin bukan stiker ya, ada note. Kalian harus 2 dapatnya. Nah, di note itu akan tertulis bagasi kalian sampai mana. Jadi kan misalnya nih negara tujuan aku dari Denpasar ke Jepang, tapi aku harus transit di Vietnam dulu. Jadi untuk bagasiku tuh harus diambil terakhirnya tuh di Vietnam. Makanya kalian harus cek setelah kalian dapat boarding pass, di belakangnya tuh cek lagi. Nanti aku tunjukin fotonya ya kayak gini. Oke, poin selanjutnya adalah setelah kalian selesai check-in, drop bagasi, dapat boarding pass, terus dicek juga belakangnya udah benar belum bagasi kalian, langsung kalian ke imigrasi dan security check. Nah, di sana kalian harus perhatiin ya hal-hal yang penting banget. Contohnya nih, kayak jangan bawa benda tajam seperti gunting kuku, pokoknya apapun yang benda tajam nggak boleh ya. Terus juga perhatiin nih, kalian kalau bawa power bank harus kalian bawa ke kabin, nggak boleh taruh di bagasi. Jadi power bank kalian harus kalian bawa ke kabin. Terus juga kayak ikat pinggang, jam tangan, handphone itu dipisahkan ya, jangan langsung jangan dibawa pada saat nanti kalian melewati yang dicek seluruh badan itu. Terus juga
Laptop kalian harus keluarin juga. Jadi beberapa hal-hal yang penting itu kalian harus siapin sebelumnya biar kalian nggak repot nanti pada saat di sana. Oke, selanjutnya setelah kalian melewati imigrasi dan juga security check, lanjut cari gate kalian ya. Yang tadi seperti aku ingetin, cek-cek monitor. Karena terkadang tuh suka ganti. Kayak di detik-detik kalian mau berangkat tiba-tiba ganti. Seperti aku kemarin, jadi pas aku mau berangkat itu 10 menit sebelum keberangkatan itu ganti gate. Jadi benar-benar harus lari-lari. Jadi makanya untuk menanggulangi seperti itu kita cek-cek di monitor ya. Oke, selanjutnya adalah saat kalian transit. Nah, ketika kalian sudah berangkat dari negara asal, terus kalian ke negara transit. Nah, apa sih hal-hal penting yang kalian harus perhatiin? Karena kan kita masih bingung nih. Jadi poin pertama adalah cek gate penerbangan selanjutnya. Jadi setelah sampai kalian di negara transit, itu kan kalian akan masuk bandara nih. Nah, yang pertama itu kadang-kadang itu nggak selalu sama terminalnya. Misalnya nih kalian sampai di terminal 1, ternyata penerbangan selanjutnya itu kalian di terminal 2, itu harus benar-benar dicek sebelumnya. Jadi kalian tahu rutenya kemana, harus spare waktu berapa lama nanti biar nggak kalian kehabisan waktu. Terus nanti setelah sampai itu kan pasti ada, kalian kan akan dapat 2 boarding pass nih. Nah, boarding pass yang kedua itu kan ada nomor penerbangan kalian selanjutnya. Itu kalian cari di informasi di monitor. Jadi kalian dapat gate berapa. Kadang akan ada staff yang info, misalnya nih untuk negara ke Jepang itu di gate nomor berapa. Kadang seperti itu, tapi kadang juga nggak ada. Jadi kalian harus cek sendiri di monitor. Oke, poin kedua adalah ke keamanan atau ke security check sama imigrasi. Jadi setelah kalian sampai itu kan kalian harus ke security check sama imigrasi. Nah, itu setiap negara itu kan punya term and condition beda-beda. Jadi kalian harus perhatiin. Kadang ada yang nggak boleh bawa minuman, itu akan ada ketentuannya. Jadi dicek dulu sebelum nanti kalian sampai. Nah, di poin ketiga ada manfaatkan waktu tunggu kalian. Jadi aku saranin setelah kalian sampai di negara transit, kalian better langsung ke security check. Karena kalian kan nggak akan tahu nih antrinya berapa lama waktu yang dihabiskan di sana. Takutnya ada beberapa hal yang kalian harus discuss sama security checknya. Misalnya kalian nggak boleh bawa ini, itu kan makan waktu lama. Just in case kalian nanti nggak ada waktu, better untuk pergi ke toilet, ke restoran, atau ke tempat-tempat lain seperti ke duty free. Kalian lakuin setelah kalian melewati security check. Karena kalau sebelumnya aku takutnya kalian nggak dapat waktu yang cukup untuk transit. Nah, setelah kalian asik berbelanja dan ke restoran, jangan lupa kalian harus ada di gate at least 30 menit, sejam sampai 30 menit ya. Jadi takutnya kalian keasikan makan, keasikan belanja, jadi kalian ketinggalan pesawat selanjutnya. Oke, setelah kalian selesai menunggu di transit, kalian bisa langsung berangkat ke negara tujuan. Setelah sampai, jangan lupa ambil bagasi ke security check, dan kalau ada barang-barang yang harus kalian laporkan di bea cukai, jangan lupa dilaporkan ya. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin term and condition tentang bagasi di beberapa maskapai. Jadi, peraturan berat atau jumlah bagasi sebagian besar maskapai memiliki aturan batas bagasi terdaftar berdasarkan berat kilo atau jumlah pieces. Berdasarkan berat itu ada Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan Malaysia Airlines. Dan berdasarkan jumlah itu ada Japan Airlines, Nippon Airways, Philippine Airlines, China Eastern, dan China Southern. Nah, kalian juga harus periksa nih, misalnya maskapai kalian itu menggunakan aturan berdasarkan berat. Nah, kalian dapat membawa bagasi sesuai batas maksimal berat kalian atau berat yang harus kalian bawa. Contoh yang pertama nih, kalau kalian batasnya itu bisa membawa 20 kilo. Nah, kalian dapat bawa satu koper seberat 15 kilo sama mungkin satu tas berat 5 kilo atau koper juga 5 kilo boleh. Nah, contoh kedua nih, jika batas kalian harus membawa satu pieces itu 23 kilo. Nah, kalian dapat membawa satu koper seberat 23 kilo. Nah, untuk ukuran bagasi, sebagian besar maskapai mengizinkan nih ukuran total dimensi bagasi hingga 158 cm. Nah, kalau kalian pengen yang lebih detail, dan untuk informasi yang aku berikan itu kan tergantung dari maskapainya. Kalau kalian pengen yang lebih detail atau pengen tanya-tanya soal hal-hal mengenai bagasi, jangan lupa tulis di kolom komentar ya.
Oke, sekian informasi dari aku mengenai gimana sih hal-hal yang harus kalian siapin kalau kalian mau melakukan penerbangan dengan pesawat transit. Dan juga aku sudah informasiin ke kalian tentang ketentuan-ketentuan bagasi dari beberapa penerbangan. Nah, kalau kalian pengen aku bahas dari hal-hal penting lainnya tentang travel atau pesawat, kalian jangan lupa klik link di komen ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk informasi terupdate dari aku. Bye-bye!